Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 2103 010043 kelas PBSI N03. Baiklah, video ini dibuat untuk tugas belajar dan pembelajaran dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari. Di sini saya akan membahas jawaban uji kompetensi dimulai dari bab 1. Soal yang pertama, belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami. Belajar tentang program yang kita pelajari. Bagaimanakah Anda menerapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan program studi Anda? Jawabannya, yang pertama-tama, yang paling utama, kita berdoa dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar agar diberikan ilmu dan kemudahan dalam belajar. Kemudian, mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh dosen. Setelah itu, mendengarkan dosen penyampaian materi atau bahan ajar dengan menggunakan pendekatan, metode, sarana, dan alat atau media yang sesuai. Kemudian menanyakan materi ketika kurang paham terkait dengan materi atau bahan ajar yang disampaikan oleh dosen. Setelah itu, yang terakhir, melakukan pemeriksaan atau pengecekan, evaluasi mengenai pemahaman kita tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan materi atau bahan ajar pada proses pembelajaran. Soal kedua, pembelajaran adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda menjadi pembelajaran yang lebih kreatif dan memotivasi cara belajar Anda. Jawabannya dengan cara yang pertama, tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan sistematis. Dan yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, efektif, dan efisien, disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Soal ketiga, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran program studi Anda? Jawabannya dengan cara yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Dan yang terakhir, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Bab 2. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik, untuk perkembangan peserta didik di sekolah dasar, kita bahas ada sifat kognitif dan perubahan fisik dan emosional. Untuk perkembangan peserta didik di sekolah dasar, perkembangan dalam sikap kognitif ini yaitu perkembangan kemampuan atau kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Sedangkan menurut Piaget dalam Sandrock, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atau mekanis biologis. Perkembangan sistem syaraf dan perkembangan dalam fisik dan emosional pada peserta didik di sekolah dasar, yaitu kemampuan mengontrol emosi diperoleh oleh anak melalui peniruan dan latihan pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua lah dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh kepada anak. Untuk perkembangan peserta didik pada sekolah menengah pertama, sama juga terdapat ada sifat kognitif, perubahan fisik, dan emosional. Sifat kognitif pada perkembangan peserta didik di sekolah menengah pertama, yaitu untuk membahas perkembangan kognitif berpikir pada anak saat di sekolah menengah pertama SMP. Dikemukakan pandangan dari Piaget, Vygotsky, dan para ahli psikologi
pemrosesan informasi, Information Processing Theory. Arajo TV pada tahun 1986 menyatakan bahwa aspek kognitif meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Untuk siswa SMP, perkembangan kognitif utama yang dialami adalah formal operasional yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terkait oleh objek-objek yang bersifat konkret. Seperti peningkatan kemampuan analisis, kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada, kemampuan menarik generalisasi dan inferensasi dari berbagai kategori objek yang beragam. Untuk perkembangan fisik dan emosional pada SMP, bisa dibilang masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik merupakan terutama organ seksual mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelum sepertinya perasaan cinta. Pada usia remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Soal nomor 2. Anda sebagai calon guru, bagaimanakah Anda memotivasi peserta didik Anda agar tetap termotivasi belajarnya demi masa depan anak tersebut? Jawabannya dengan cara aktif, kondusif, variatif, memberikan reward, menghargai kesuksesan dan keteladanan siswa, dan yang terakhir, kenali minat dan bakat siswa. Nomor 3, jelaskan prinsip perkembangan peserta didik. Jawabannya yaitu dasar-dasar sikap permulaan adalah sikap kritis. Kemudian peran kematangan dan belajar mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Semua individu berbeda. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya dan harapan sosial pada setiap perkembangan. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh teori belajar pada peserta didik. Jawabannya yaitu teori belajar konstruktif, yang dimana ada ciri-ciri teori behavioristik dan contoh penerapannya. Behavioral atau behavioristik, salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Perkembangan anak sangat ditemukan oleh faktor yang berada di luar anak itu sendiri. Kemudian dari faktor yang berasal dari dalam, semua tindakan pendidikan ditentukan secara sepihak, yaitu pendidikan dan anak dianggap sebagai teori pendidikan, implementasi teori belajar behavioristik. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana mengaplikasikan teori belajar di depan kelas. Jawabannya dengan cara yang pertama menyusun materi, yang kedua memberikan banyak drilling dan latihan, dan yang ketiga evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan yang terakhir kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Lanjut bab 3. Soal yang pertama, jelaskan secara rinci dan berikan salah satu contoh model desain pembelajaran. Jawabannya pembelajaran langsung, DL atau direct learning.
Baik, sedikit penjelasan untuk pembelajaran langsung. Direct learning yaitu pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjerumus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau expository atau ceramah bervariasi. Soal nomor 2, buatlah salah satu contoh silabus, RPP, dan praktekkan di depan kelas. Ya, jawabannya ini bisa dilihat. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada di gambar di layar. Dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, kita mengetahui standar kompetensi, yaitu 1. Memahami permasalahan ekonomi, contohnya dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Dan ada juga kompetensi dasar, dan ada indikator, mendeskripsikan dan mengetahui apa-apa saja. Kemudian ada tujuannya, yaitu siswa harus dapat memahami atau bisa menjelaskan tentang pembelajaran. Kemudian ada materi ajar, contohnya kebutuhan manusia. Dan ada juga silabus. Terdapat ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, waktu, sumber, bahan atau alat, dan nilai karakter. Baiklah, sekian dari pembahasan untuk jawaban uji kompetensi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Demikianlah video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.